Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Ibu Fika, Febri Mulyati, Eskom, Emkom, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Talita Teda Zahra dari kelas AK 101 dengan NIM 250301010023. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen komunikasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama itu ada pengertian manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi adalah cara mengelola komunikasi agar berjalan sistematis. Tidak hanya berbicara, tetapi juga mengatur siapa yang menyampaikan pesan, bagaimana cara menyampaikannya, dan bagaimana mengevaluasi hasilnya. Selanjutnya, tujuan manajemen. Yang pertama itu ada meningkatkan efektivitas. Yang kedua membangun hubungan profesional. Yang ketiga membentuk goodwill dan citra positif. Yang keempat meningkatkan saling pengertian atau mutual understanding. Yang selanjutnya alat kendali dan koordinasi. Dan terakhir mencapai tujuan organisasi. Dengan manajemen komunikasi yang baik, organisasi dapat bekerja lebih efisien karena setiap anggota memahami tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, fungsi manajemen komunikasi. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning menentukan pesan, tujuan, sasaran, dan media. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Contohnya menentukan siapa yang bertanggung jawab. Yang ketiga pelaksanaan actuating. Proses penyampaian pesan. Yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Mengevaluasi efektivitas komunikasi. Selanjutnya unsur-unsur komunikasi. Yang pertama itu ada komunikator, yang kedua ada pesan, ketiga media, keempat komunikan, dan terakhir ada feedback. Feedback sangat penting karena menjadi indikator apakah pesan sudah dipahami dengan benar. Contoh, atasan memberi instruksi, karyawan mengulang kembali instruksi tersebut, dan itulah bentuk feedback. Selanjutnya ada proses komunikasi. Yang pertama ide muncul, kedua ada encoding atau mengubah ide menjadi pesan, yang ketiga penyampaian melalui media, yang keempat decoding atau penerima memahami pesan, dan terakhir feedback. Jika salah satu tahap ini terganggu, komunikasi tidak akan efektif. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Yang berdasarkan arah ada vertikal, selanjutnya horizontal, dan terakhir ada diagonal. Berdasarkan bentuk, formal dan non-formal. Komunikasi vertikal biasanya bersifat resmi, sedangkan komunikasi formal lebih santai dan sering mempererat hubungan kerja. Selanjutnya, media komunikasi. Pertama itu ada lisan, contohnya rapat dan diskusi. Tertulis seperti surat dan email. Digital, contohnya chat dan video conference. Dan terakhir ada nonverbal atau bahasa tubuh. Pemilihan media harus disesuaikan dengan urgensi dan sifat pesan. Contohnya ada informasi mendesak bisa menggunakan telepon, laporan resmi bisa menggunakan email atau surat tertulis. Selanjutnya, hambatan dalam komunikasi. Hambatan fisik ialah gangguan suara atau jaringan. Hambatan psikologis bisa emosi atau prasangka. Hambatan sistematik, bahasa tidak jelas, dan terakhir hambatan budaya. Hambatan ini dapat menyebabkan pesan berbeda antara yang dimaksud dan yang diterima. Selanjutnya, strategi manajemen komunikasi efektif. Satu, bisa menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Dua, dengarkan secara aktif.
Tiga, gunakan media yang tepat. Empat, berikan kesempatan bertanya. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi rutin. Komunikasi bukan hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan, memastikan, dan pesan sudah dipahami. Yang terakhir, maaf. Selanjutnya, peran manajemen komunikasi dalam organisasi. Satu, meningkatkan produktivitas. Kedua, mengurangi konflik. Ketiga, membangun budaya kerja positif. Terakhir, memperkuat kepemimpinan. Pemimpin memiliki kemampuan komunikasi yang baik, biasanya lebih dihormati dan dipercaya. Selanjutnya, contoh kasus. Sebuah perusahaan mengalami keterlambatan proyek karena tim tidak memahami instruksi manajer. Setelah dianalisis, ada kasusnya itu instruksi tidak jelas, tidak ada feedback, tidak ada evaluasi komunikasi. Solusinya harus gunakan briefing tertulis, adakan sesi tanya jawab, dan terakhir pastikan semua anggota memahami tugasnya. Terakhir, kesimpulan. Manajemen komunikasi sangat penting dalam organisasi. Yang kedua, komunikasi yang baik meningkatkan efektivitas kerja. Yang terakhir, perlu strategi dan evaluasi agar komunikasi berjalan optimal. Manajemen komunikasi bukan hanya teori, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, kampus, tempat kerja, ataupun di tempat lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.